Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama Yosua 4 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Amin. Tema hari ini adalah tanda peringatan akan kesetiaan janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jemaat Kristen ini juga disebut sebagai umat perjanjian. Tidak saja karena kitab suci kita perjanjian lama dan baru, tetapi lebih daripada itu, karena kita boleh masuk ke dalam persekutuan keselamatan Tuhan, karena oleh dan atas dasar janji anugerah dan kasih Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Justru oleh karena dan terhadap janji Tuhan itu, maka kita sendiri pun juga diminta berjanji. Dan benarlah demikian. Bukankah memang kita sudah berjanji kepada Tuhan? Kapan? Yaitu ketika kita baptis, ketika kita sidi, pemberkatan nikah, ketika kita ditabiskan jadi anggota majelis pasamuan, atau mungkin juga ketika kita mengalami pertobatan dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah sebelum dilantik menerima pemberkatan, berkat Tuhan, dan untuk menerima berkat Tuhan itu lebih dahulu kita diminta mengikrarkan janji setia kita kepadanya. Justru karena Tuhan berjanji memberkati, justru karena itu maka kita pun juga harus berjanji. Dan kalau Tuhan tetap setia menepati janjinya, kita pun juga harus setia. Banyak saudara mempunyai kesaksian apabila kita sudah berjanji kepada Tuhan
lalu juga sudah diberkati dalam ibadah jemaat, terus di kemudian hari kita kurang menepatinya, apapun alasannya, mesti ada saja halangan, rintangan yang menghadang di jalan hidup kita. Marilah kita belajar lebih cermat, mengamati setiap langkah hidup ini, dan berdoa mohon petunjuknya. Kita akan melihat betapa setia Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan ketajaman iman kami untuk dapat merasakan kesetiaan janji Tuhan, dan agar kami pun dapat semakin setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat dengan teriring berkat Tuhan. Amin.